Di tengah antisemitisme yang melanda masyarakat Eropa, Theodor Herzl, seorang Yahudi ateis keturunan Hungaria, melahirkan sebuah gagasan besar, gerakan Zionisme. Gerakan ini lahir dari impian membawa bangsa Yahudi kembali ke tanah leluhur mereka. Pada Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss, Theodor Herzl memperkenalkan sebuah konsep yang kelak dikenal sebagai Israel Raya. Sepanjang sejarah keberadaan Yahudi di Eropa, mereka menghadapi penderitaan yang tidak terperi. Mereka mengalami pemurtadan, dipaksa meninggalkan iman dan identitas mereka yang telah diwariskan turun-temurun. Bagi mereka yang menolak, ancaman dan kekerasan menunggu, bahkan hingga pembunuhan yang menghilangkan jutaan jiwa tanpa ampun. Mereka juga mengalami pengusiran paksa dari tanah yang telah menjadi rumah, kehilangan tempat tinggal, harta benda, dan keamanan hidup. Penderitaan ini menciptakan luka mendalam yang tak hanya mengoyak jiwa dan raga, tetapi juga membutuhkan keinginan kuat untuk mencari tempat yang aman dan berdaulat. Di tengah antisemitisme yang melanda masyarakat Eropa, Theodor Herzl, seorang Yahudi ateis keturunan Hungaria, melahirkan sebuah gagasan besar, gerakan Zionisme. Gerakan ini lahir dari impian membawa bangsa Yahudi kembali ke tanah leluhur mereka. Pada Kongres Zionis pertama di Basel, Swiss, Theodor Herzl memperkenalkan sebuah konsep yang kelak dikenal sebagai Israel Raya. Visi yang berakar pada kitab suci Taurat dan Perjanjian Lama, khususnya pasal 15 ayat 18. Dalam visi Israel Raya, peta yang terbentang sangat luas, mencakup seluruh Palestina, dari tepian sungai Nil di Mesir hingga sungai Efrat di Irak Barat, sebuah sabuk wilayah yang memeluk Yordania, Suriah, Lebanon, bahkan memotong jantung Mesopotamia. Apakah tanah ini benar-benar tanah yang dijanjikan Tuhan, ataukah sebuah wilayah yang harus direbut dengan darah dan besi? Ribuan tahun lalu, kitab suci menjanjikan tanah kepada Abraham dan keturunannya, tanah Kanaan, membentang dari gunung Lebanon di utara hingga padang gurun di selatan, tanah yang dahulu dihuni oleh suku Het, Amori, Kanaan, Yebus, dan lainnya. Kini dalam peta modern, wilayah ini meliputi Israel, Palestina, sebagian Yordania, Lebanon Selatan, dan sebagian Suriah. Namun, tafsiran Zionis radikal melampaui batas sejarah tersebut. Mereka membayangkan wilayah yang jauh lebih luas, mulai dari perbatasan barat Sungai Nil, menyeberangi Laut Merah dan Teluk Aqabah, hingga ke tepian barat Sungai Efrat. Wilayah imajiner ini bahkan menjangkau sebagian wilayah di utara Suriah yang berbatasan dengan Anatolia, dan meluas sampai Kuwait di selatan, melewati bagian utara Saudi Arabia. Secara geopolitik, Israel Raya adalah sebuah papan catur raksasa. Di selatan, mereka menguasai Laut Merah dan Selat Bab el-Mandeb, gerbang utama menuju Samudra India. Di timur, Selat Hormuz dan Teluk Persia menjadi kunci pengendalian terhadap Iran. Di barat, terusan Suez, Laut Mediterania, Afrika Utara hingga Selat Bosforus menjadi jalur vital menuju Laut Hitam dan Eropa Tengah. Jika visi ini benar-benar terwujud, siapakah yang mampu mengubah arah sejarah?
Di balik peta yang tampak sederhana tersimpan sebuah visi besar, rencana jangka panjang untuk memperluas pengaruh dan kontrol secara sistematis. Istilah Israel Raya bukan sekedar soal perluasan wilayah, tetapi sebuah strategi geopolitik yang menggabungkan pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan pengaturan jalur strategis. Sumber daya alam, minyak, gas, dan lainnya menjadi pilar utama yang menopang rencana ini. Kontrol atas sumber daya tersebut memberikan dominasi ekonomi sekaligus kekuatan negosiasi di panggung dunia. Visi ini tidak berjalan sendiri. Di wilayah Suriah dan Irak terdapat pasukan asing yang sering disebut sebagai pengawal dari negeri jauh. Mereka menjaga jalur strategis sekaligus menjadi bagian dari jaringan kompleks yang memastikan roda pengaruh terus berputar sesuai skenario. Kehadiran pasukan asing ini menimbulkan ketegangan yang berkepanjangan. Berbagai kelompok lokal melakukan perlawanan, sementara kekuatan lain mendukung pihak yang mereka anggap strategis. Suriah dan Irak berubah menjadi medan perang bayangan, di mana konflik terjadi tidak langsung, melainkan melalui proksi dan aliansi tersembunyi. Ketegangan ini berpotensi berkepanjangan dengan negosiasi dan penyesuaian yang terus berubah mengikuti dinamika politik global. Resiko eskalasi besar tetap mengintai, terutama jika konflik antar kekuatan utama semakin memuncak. Israel Raya bukan hanya soal ekspansi wilayah, melainkan pengaturan ulang kekuasaan dan pengaruh di kawasan yang menjadi pusat perhatian dunia. Masa depan Timur Tengah masih terbuka, dan setiap langkah para aktor besar akan menentukan jalannya sejarah. Visi ini memicu reaksi keras dari negara-negara tetangga, Palestina, Lebanon, Suriah, hingga Iran, melihatnya sebagai ancaman eksistensial. Di mata lawan-lawannya, langkah Israel, baik dalam pembangunan pemukiman, penguasaan wilayah maupun operasi militer, adalah strategi sistematis yang menggerogoti peta kawasan sedikit demi sedikit. Israel bukan sekedar mempertahankan diri, melainkan bergerak menuju peta impiannya. Konsep Israel Raya membawa dampak serius bagi stabilitas regional. Ketegangan meningkat dengan negara tetangga, resiko perang dan aksi terorisme membayangi. Ekonomi, konflik berpotensi memutus rantai distribusi minyak, memicu lonjakan harga global, dan mengguncang stabilitas keuangan dunia. Pemerintahan, ketidakpercayaan politik, dan langkah militer preventif memperburuk iklim kawasan. Kemanusiaan, gelombang pengungsi, korban jiwa, dan trauma sosial menjadi bayang-bayang kelam yang selalu mengikuti setiap kali konflik meluas. Jika visi ini dipaksakan, Timur Tengah tak hanya akan menjadi pusat pergolakan, tetapi titik api yang mampu mengubah peta politik dunia. Di antara pasir gurun dan darah yang tertumpah, sejarah akan mencatat siapa yang menyalakan percikan pertama. Dunia akan mengingatnya, entah sebagai penebar janji atau pembawa bencana. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa berikan like, subscribe, tekan lonceng notifikasinya, dan berikan komentar Anda. Komentar, kritikan, dan saran sangat berguna untuk perbaikan video berikutnya.